Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta pelatihan. Selamat datang di pelatihan minyak dan gas bumi, Basic Workover and Well Service. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak dan Ibu peserta pelatihan akan mempelajari tentang well control. Apa itu well control? Well control adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya well kick, dan apabila kick sudah terjadi, kita harus bisa dapat mengendalikannya. Setelah dikendalikan, tentunya dilakukan penanganan kick tersebut. Adapun cara pencegahan jika terjadinya well kick dengan fluida yang ada di dalam sumur, kemudian pengendalian dengan menggunakan equipment. Kemudian untuk penanganan menggunakan beberapa metode killing prosedur yang berlaku untuk setiap kondisi sumur yang sedang dilakukan perawatan maupun pengeboran. Kemudian, well control untuk perawatan sumur. Pada operasi perawatan sumur itu meliputi dua pekerjaan. Yang pertama, well control pada saat akan melakukan perawatan sumur yang lebih mudah dikenal dengan istilah initial killing. Kemudian kedua, well control pada selama operasi perawatan sumur, yaitu melakukan mengkondisikan tekanan dasar lubung selalu konstan agar tidak terjadi kick maupun loose selama operasi perawatan sumur. Apa itu kick? Kick adalah masuknya fluida formasi ke dalam sumur karena tekanan formasi lebih besar dari tekanan sumur. Walaupun secara densitas ekuivalen lumpur yang dipakai sudah cukup besar, tetapi masih dapat dikendalikan. Adapun penyebab-penyebab kick pada posisi operasi itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah karena adanya abnormal pressure, lalu yang kedua karena bottom pressure lebih kecil dari formation pressure. Ketika terjadi kick selalu ada indikasi, adapun tanda-tandanya terlihatnya flow di flow line dan gain di tangki lumpur, maka yang dilakukan adalah shut-in well procedure. Di sini prosedur penutupan sumur atau shut-in well ada dua, yaitu hard shut-in maupun soft shut-in. Kemudian setelah di hard shut-in, soft shut-in, data-data yang didapat dari sumur dicatat dan dilaporkan untuk penanganan kick tersebut. Adapun penanganan kick, beberapa metode yang digunakan yaitu meliputi circulating method dan non-circulating method. Untuk circulating method dilakukan apabila ada komunikasi antara tubing dan anulus. Kedekatan non-circulating method dilakukan apabila tidak ada komunikasi antara tubing dengan anulus. Metode non-circulating yang biasa dilakukan adalah bullheading dengan filosofinya, berusaha memasukkan fluida yang ada di sumur ke dalam formasi dengan selalu menjaga dan memperhitungkan maksimum tekanan rekah formasi. Killing sumur dilakukan dengan cara menginjeksikan fluida killing yang sudah dikondisikan dengan overbalance sehingga tekanan hidrostatik lebih besar plus minus 100 sampai 300 PSI daripada tekanan formasi. Proses menempatkan kolom fluida berat ke dalam lubang sumur untuk mencegah aliran fluida reservoir masuk ke dalam sumur. Salah satu metode mematikan sumur yang sering digunakan adalah bullhead method. Blowout. Kejadian di depan adalah sebuah kejadian terjadinya blowout. Tentu saja kejadian ini harus kita hindari karena akibatnya yang sangat merugikan, baik kerugian material maupun kerugian imaterial. Rusaknya peralatan, tingginya biaya penanganan, lamanya waktu penanganan, terdapatnya korban jiwa dan dampak sosial yang lain. Oleh karenanya, well control adalah solusi yang paling tepat untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Mencegah yakni dengan mempersiapkan kompetensi sumber daya manusianya, ataupun terstandarnya peralatan-peralatan yang dipakai.
mengendalikan. Pada saat gejala problem mulai terjadi, maka tindakan yang sesuai dengan standar operating prosedur sesegera mungkin harus dilakukan. Mematikan. Agar problem yang sudah terjadi dan terkendalikan, maka harus segera diambil tindakan untuk mematikan atau mengatasi problem tersebut dengan metode-metode yang sudah terstandarkan. Pemicu terjadinya blowout adalah adanya problem kick yang tidak terkendali. Kick bisa didefinisikan sebagai kejadian masuknya fluida formasi seperti minyak, air, maupun gas. Dalam WOWS, kejadian kick bisa terjadi saat workover maupun pada saat well service, bila dilihat dari prosesnya seperti di atas. Adanya penyebab kick, terlihat tanda-tanda, lalu kita mengendalikannya dengan shut-in, dan selanjutnya mematikan sumur dengan metode killing well. Ya, pada kondisi normal, tekanan hidrostatik akan sama dengan tekanan formasi. Jika keadaan ini terganggu karena tidak menjaga kolom fluida, swap effect, dan abnormal pressure, maka akan terjadi problem kick di mana tekanan hidrostatik lebih rendah daripada tekanan formasi. Kondisi ini akan ditandai dengan return rate naik, volume pit naik, dan tidak baiknya penambahan volume pada waktu trip. Berikutnya akan disajikan contoh mengenai tanggap terhadap tanda kick, penutupan sumur, dan mematikan sumur dengan menggunakan salah satu metode. Killing method. Dalam hal penanggulangan kick terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Di antaranya adalah wait and wait method. Killing sumur dilakukan dengan cara melakukan observasi tekanan, menunggu. Dengan cara melakukan bleed off tekanan sumur sambil menunggu mengkondisikan lumpur sesuai dengan gradient tekanan formasi. Full head method killing sumur dilakukan dengan cara menginjeksikan fluida killing yang sudah dikondisikan dengan overbalance, sehingga tekanan hidrostatik lebih besar plus minus 100 sampai 200 PSI daripada tekanan formasi. Fluida ini diinjeksikan secara bertahap hingga tekanan hidrostatis sumur sama dengan tekanan formasi atau kick teratasi. Concurrent method memompakan drilling mud dengan menaikkan densitas drilling mud secara bertahap sambil menjaga tekanan dasar sumur. Drillers method, metode driller memerlukan 2 kali proses sirkulasi. Sirkulasi pertama bertujuan untuk mengeluarkan fluida kick dengan menggunakan lumpur lama. Sirkulasi kedua bertujuan untuk mematikan kick dengan menggunakan lumpur baru yang diperberat. Sekian pembelajaran well control hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.